Satu. Baiklah, hari ini kita mempelajari tentang tema 5, tema 1. Ada kalanya kita memulai pelajaran terlebih dahulu dengan berdoa. Oke, Bang Listu, silakan Bang Listu, pimpin doanya. Oke, Bapak panggil satu persatu, sebutkan namanya ya. Abiza, Hadir. Oke, Abiza hadir. Yang kedua, Abiza Ikram Al-Habsi. Ya. Yang ketiga, Habib Aldana. Ahmad Habib hadir. Erin Galista, Akmal Gibran, Alfian Jafira, Aram Marzani, Opamiti Wahid, Dafai Mulakis. Ada suaranya, Pak. Dinda Ulia Putri, Dinda Rustina, Dwi Akila, Fahri Ramadan, Fatih Alfaro Azami, Firza Dwi Hanggara, Habibie Novel Azari, Hani Dania, Iman Harahap, datang. Isnaini Dewi Sapitri, Muhammad Fikriaka, Muhammad Faris Ardinata, Noval Surya Pratama, Dia Tahira, Puan Kamila Mamarani, ya Puan Kamila Marisa, Ini Tegar Fayadi Nasution, Robi Adisto Rahmana, Sakila Sandra, Sitian Raini, Prima Harani, Basila Tanita Kaki. Baik. Nah, semuanya, bisa tenang. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin tahu sebelumnya hari besar apa yang kita lalui sebelumnya? Merayakan hari apa? Yuk, sebelumnya pahlawan. Oke, ada yang tahu pahlawan itu apa? Pahlawan itu apa? Pahlawan artinya apa? Apa? Seseorang yang
perang dengan tujuan kemerdekaan. Oke. Sesuai dengan tema Bang, sesuai dengan tema kita hari ini tentang tema 5 subtema 1. Coba buka bukunya. Tema 5 subtema 1. Halaman berapa? Tema 5 subtema 1. Halaman 2. Yuk. Teksnya tentang apa, Ibu? Raja Purnawarman sebab Panji segala raja. Oke, bisa ketik kan? Lihat dulu cuplikan videonya di depan. Perhatikan, nanti Bapak bakal menanyakan apa yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian pahami tentang Raja Mulawarman. Oke, bisa tenang? Oke. Yuk, diam ya, nanti Bapak tanya. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air, memberantas perampok, dan juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga yang berada di daerah Cirebon, dan juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Petani juga senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai tersebut. Selain itu, raja juga berani memimpin angkatan laut kerajaan untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan pun jadi aman dan Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti Cianter. Oke. Dari cuplikan video tadi, karena bacaan di situ kan tentang beberapa pertanyaan. Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda semua. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar tentang seorang sosok Raja Mulawarman? Ada yang bisa angkat tangan? Raja Mulawarman itu raja dari mana? Yuk. Oke, raja dari Kerajaan Tarumanegara. Oke, Raja Mulawarman. Mulawarman ya. Raja Purnawarman dari apa tadi nak? Tadi? Oke, dia adalah raja dari kerajaan Tarumanegara. Besok apa lagi yang nah, apa lagi? Masa pemerintahnya berapa? 3
pemerintahannya? Lima Masehi. Ada lagi? Sikap kepahlawanannya. Ayo, siapa tadi? Raja Muhammad apa yang buatnya? Sikapnya. Apa? Apa yang dilakukannya itu? Satu, memperbaiki saluran air. Salurannya apa? Nama salurannya yang ada di mana? Oke, Sungai Gangga yang ada di Cirebon. Yang kedua apa lagi? Perampok. Kenapa dibilang perompak? Enggak. Kalau perampok tidak. Kalau perompak hilang. Lantas perompak. Oke. Dari dua sikap atau yang dilakukan oleh Raja Purnawarman ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari dua kegiatan itu? Sikapnya gimana? Kalau dia memperbaiki saluran air Sungai Gangga, kesejahteraan apa dia? Sikapnya gimana? Para petani Memperbaiki saluran air. Coba dengarkan Bapak dulu. Memperbaiki saluran air Sungai Gangga tujuannya untuk kesuburan ladang para petani. Ya, sikapnya gimana? Pedulikah atau acuh? Peduli. Berarti sikap kepahlawanan yang patut kita contoh yang pertama yaitu peduli dan bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia memiliki rasa sebagai pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Lalu yang kedua, memberantas perompak. Memberantas perompak itu termasuk sikap yang bagaimana? baik. Memberantas perompak, mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan. Itu disebut dengan apa? Tidak baik. Ayo ada. Peduli tadi yang tadi. Yang kedua ini memberantas perompak. Ya itu gimana? Sikapnya. Kan dia apa tadi nak? Sikapnya gimana? Berani berjuang. Iya benar sekali. Berani berjuang. Jadi dari apa yang dilakukan Raja Mulawarman, yang pertama yaitu peduli mensejahterakan masyarakatnya, termasuk ciri dari sifat pemimpin. Yang kedua yaitu memberantas perompak. Memberantas perompak itu termasuk sifat pemimpin. Yang kedua yaitu berani berjuang melawan musuh. Oke, paham sampai di situ? Oke. Ada tugas lagi yang Bapak akan berikan kepada Anda semuanya. Yang pertama coba buka halaman ini nak. Halaman 5. Di halaman 5, ayo mengerti di kertas lembar. Paham? Kertas lembar. Cuma itu ada berapa 5 pahlawan ya? 5 pahlawan. Oke, Bapak cuma ngambil, karena kita ada 4 tim, berarti ada 4 pahlawan. Yang pertama Sultan Iskandar Muda, kelompok 4. Yang kedua Sultan Hasanuddin, itu kelompok mana?
Tiga. Baru Raja Balaku. Hayam Wuruk kelompok 2. Baru yang terakhir Raja Balaputra Dewa kelompok 1. Oke, Bapak contohkan ya. Bapak contohkan seperti ini. Ini gambar siapa ini, Nak? Ini gambar apa? Gajah Mada. Gajah Mada ini seorang apa, Nak? Pahlawan tahun berapa? Pahlawan nasional. Ini ya, ini gambar raja. Oke, ini gambar dari apa ini? Siapa yang tahu? Gajah Mada. Gajah Mada itu seorang raja atau mahapati? Apa bedanya mahapati dengan raja? Raja pemimpin, benar. Kalau mahapati orang yang diperintah raja dan menjadi kepercayaan raja. Oke, bedanya gitu. Nah, kalau di sekolah, siapa pemimpin sekolah? Kepala sekolah. Jadi mahapatinya siapa? Guru, seperti itu. Oke, nanti tugasnya Bapak kasih gambar sesuai dengan yang Bapak bagikan. Nanti satu tim mewakili tim untuk memberikan seperti ini. Kita bermain games. Memperkenalkan diri dari tokoh tersebut. Misalnya gini, Bapak contohkan, saya adalah Mahapati Gajah Mada. Saya berasal dari Jawa Timur. Saya dijuluki Rakyat Mahapati. Dinodara yang artinya membangun sesuatu yang baru. Saya seorang Mahapati Kerajaan Majapahit. Nah, cuma itu saja. Jadi perwakilannya tiap tim Bapak kasih gambar. Dan nanti satu orang sebagai perwakilannya untuk memperkenalkan tokoh tersebut. Paham? Paham? Bisa kita mulai dari sekarang? Oke, saya Bapak bagi ya. Kelompok 1 tadi Balaputra Dewa. Oke, kelompok 2 tadi apa, Nak? Muluk. Bisa ditulis kita juga. Bisa Iskandar juga. Oke, ini sudah. Oke, dari tokoh tersebut. Ya. Bisa ditulis lagi sebagai timnya. Para yang cuma tulisan profil aja. Ya. Ya, tulisan profil apa? Tulis profil tokoh tersebut saya alami. Dia bentuk profil. Kalau bisa, orangnya harus ingat ya, Nak. Profilnya harus ingat ya. Sudah satu gambar aja. Buat itu kelompok 3 kelompok ayo. Sambil menunggu pekerjaan kalian selesai menulis itu, kita saksikan dulu ini salah satu bentuk perjuangan
anak Palestina sebagai bentuk pahlawan yang masa kini. Oke, bahasa Indonesia. Jadi kalian kira itu bukan, nah video tadi yang Bapak tampilkan itu bukan video kesenangan, tapi video perjuangan masa sekarang untuk kalian bisa seperti ini, nyaman bersekolah, nyaman. Nah, kalian harusnya bersyukur loh, nak. Di sana untuk sekolah aja dibom. Kalian di sini tadi bom kan? Tadi bom kan? Jadi kalian harusnya bersyukur sebagai orang Indonesia. Oke, lihat lagi tayangan selanjutnya. Ini kasih bahasa Indonesia-nya. Yuk, pahami dari teksnya, yuk. Suara saya.
bagaikan hiasan saat hari raya dunia telah kuterlukan. Kebebasan pun telah silam, langitku pun bermimpi dan menanyakan hari di mana matahari dan sayap merpati. Dunia tak kuterlukan, kebebasan pun telah silam. Kecilku seperti tubuhku, hadirkan damai di masa kecilku. Berikan masa kecil, berikan masa kecil, berikan masa kecil. Hadirkanlah kedamaian. Aku hanya ingin bicara, tapi tak kau dengar. Aku hanya ingin bermain, kau tak membiarkan. Pintu menunggu dan ku berdoa, hatiku mohon kesempatan. Berikanlah, berikan kesempatan, berikan kesempatan, berikan kesempatan. Tolonglah berikanlah kesempatan, berikan masa kecil, berikan masa kecil, berikan masa kecil. Hadirkanlah kedamaian. جئنا نعدكم بالعيد إنسانكم لنشوف عنا الآيات والذكر. Anak usia 5 tahun di Indonesia umumnya sedang memegang gadget atau mainan anak-anak. Tapi di Palestina, anak usia 5 tahun ada yang sudah memegang senjata dan ikut bertempur bersama orang dewasa. Anak-anak di Indonesia mungkin masih bisa melihat tayangan televisi, film kartun, film anak-anak. Tapi itu sudah tidak ada lagi di Palestina. Yang mereka saksikan adalah tayangan langsung bagaimana rumah mereka dibunuh, bagaimana orang tua mereka dibunuh. Kita masih sering berdoa untuk meminta rumah mewah, mobil mewah, harta yang banyak. Tapi doa-doa seperti itu sudah tidak ada lagi di Palestina. Yang ada di Palestina hanyalah doa menginginkan kedamaian, ketenangan, tidur yang nyenyak, dan makan yang layak. Ada banyak dari kita yang mungkin masih sering melakukan sholat. Ketahuilah bahwa di Palestina sholat saat ini sudah menjadi 6 waktu. Yang pertama adalah subuh, asar, maghrib, isya, dan yang terakhir adalah sholat jenazah. Alasan apa lagi bagi kita untuk tidak bersyukur hidup di negara yang ini? Dan alasan apa lagi kita untuk tidak mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sementara anak-anak kecil di sana terus mendoakan Al-Tufudi. Aduna, aduna, aduna,
من عند إنسان ليش ما في عنا لا يكون هزيل. Bapak cuma hanya beberapa orang melihat ekspresi kalian. Dari ekspresi kalian, hampir rata-rata cuma sebagian kecil yang mensyukuri akan hidupnya hari ini. Di sana, di Palestina, jangankan untuk duduk tenang aja seperti kalian, untuk belajar aja mereka nggak bisa. Bung, si bumbu. Nah, benar sekali itu. Jadi kalian masih mau lagi belajar main-main? Jadi kalian masih mau lagi guru menerangkan kalian berbicara? Mereka nak masa kecilnya itu di sana nggak ada. Dengan sebuah lagu mereka mengatakan kepada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, kembalikan masa kecil. PBB itu adalah organisasi dunia untuk perdamaian. Dan tidak ada lagi perang dunia kedua dan selanjutnya. Jadi nak, oke. Jadi kalian masih mau lagi Bapak tanya, guru menerangkan, Bu Ar menerangkan, Bu Tol menerangkan, Bu Muki menerangkan, Bu Yanti menerangkan, kalian berbicara di depan situ? Enggak kan? Enggak kan? Bapak cuma minta satu sama kalian. Di sana nak, masa kecilnya udah nggak ada. Lebaran dia nggak berkumpul sama orang tuanya karena dia udah yatim piatu. Kalian masih mending yatim karena bapaknya cerai. Cerai nikah lagi. Kalau di sana nak tidak bakal bisa berjumpa lagi. Itulah perjuangan mereka sebagai pahlawan. Begitu juga pahlawan kalian ini yang kalian pegang itu, yang kalian Bapak bagikan, itu menyumbangkan kemerdekaan kepada kalian untuk apa? Untuk bersekolah. Tujuannya apa? Memajukan bangsa dan selalu mendamaikan dunia. Jadi kalian masih mau lagi belajar duduk di situ bicara-bicara, guru menerangkan. Kalau di sana jangankan guru berbicara, gurunya pun ikut mati di bumi. Tadi kan? Jadi kalian tolong syukuri nikmat kemerdekaan pahlawan yang pahlawan telah berikan kepada kalian, dan jaga sampai keturunan dan generasi selanjutnya. Paham sampai di situ? Paham? Oke, bisa kita mulai simulasinya? Bisa? Oke, ada yang mau duluan? Buka tangan. Yang mau duluan? Kelompok berapa kak? Kelompok 2. Oke, siapa namanya? Oke. Tahu sekolah di mana sayang? Kan ada juga. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada yang mendengarkannya? Ada kan? Bapak tanya satu-satu. Raja apa yang dibacakan tim kelompok 2? Ayam Muruk. Ayam Muruk itu berasal dari apa nak? Jawa Timur. Ya, kerajaan apa yang dipimpinnya? Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu di Jawa Timur. Apa julukannya? Raja Sri Raja Sanggara. Kenapa disebut Raja Sanggara? Karena dia adalah raja yang membawa puncak kejayaan
Kerajaan Majapahit. Nah, pemerintahan Indonesia, Raja Majapahit itu adalah cikal bakal kerajaan atau pemerintahan Indonesia. Jadi nah, Majapahit itu adalah kerajaan tertua dan cikal bakal dari pemerintahan Republik Indonesia. Makanya kalian bisa merdeka. Salah satunya Raja Majapahit. Oke, yang kedua ada lagi. Oke, di kelompok 3. Oke, Raja Sultan Hasanuddin. Berasal dari mana? Makassar. Apa julukannya? Ayam jantan dari timur. Kenapa dari timur? Karena Makassar berada di timur. Kerajaan apa yang dipimpin oleh Raja Sultan Hasanuddin? Oke, lanjut kelompok 1. Oke, Bang, suara yang buat sama ya. Saya Siang Balapura Dewa. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya dijuluki Wirawati Mataram. Oke, silakan. Saya raja di kerajaan Sriwijaya. Oke, ada yang tahu nama pahlawan yang tadi? Apa nama? Siapa namanya? Raja Balaputra Dewa. Dia kerajaan mana? Kerajaan Sriwijaya. Letaknya di mana? Palembang, Sumatera Selatan. Oke, apa julukannya? Julukannya Ayo julukannya apa? Ayo. Ada yang tahu? Sriwijaya. Apa julukan dari Raja Balaputra Dewa? Oke, apa? Wirawaitamana. Ya kan? Ya. Artinya penumpas musuh perwira. Jadi nah, dulu perwira TNI memiliki musuh yaitu penjahat. Jadi Raja Putra Baladewa yang menumpas penjajah tersebut, membantu perwira untuk menumpas penjahat. Tadi Raja Balaputra Dewa berada di kerajaan Sriwijaya. Ada kerajaan Sriwijaya, termasuk salah satu kerajaan di Indonesia yang juga cikal bakal pemerintahan Indonesia. Nah, jadi ada 3 kerajaan tertua di Indonesia yang menjadi cikal bakal pemerintahan RI. Yang pertama yaitu Majapahit, yang kedua adalah Sriwijaya, dan yang ketiga ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, ini kelompok apa? Dari Aceh. Kerajaan apa? Kerajaan Aceh namanya dulu apa namanya nak? Kerajaan Nagro Aceh Darussalam. Jadi nak ada 3 kerajaan. Kerajaan Aceh, Sriwijaya, dan Majapahit. Oke, masuk tim kelompok 4. Ini sama. Ini. Ada kemana? Suara. Juga suara gimana? B. Oke, Sultan ini Sultan Iskandar Muda. Dia adalah pahlawan berasal dari Aceh. Dia kerajaan apa nak? Kerajaan Aceh, termasuk salah satu kerajaan cikal bakal pemerintahan Republik Indonesia. Mewakili agama ini. Mengenai tentang perjuangan pahlawan, dia dalam kondisi perang, ya kan? Kondisi perang itu gimana? Kondisi perang itu dalam keadaan kondisi perang itu gimana? Hancur. Habis itu apa lagi nak?
Di situ. Nah, keadaannya gelap apa terang? Oke, gelap. Kenapa gelap? Karena tidak ada listrik, fasilitas umum dimatikan oleh penjajah. Oleh karena itu, kita masuk ke materi yang kedua mengenai cahaya. Dari kondisi gelap kan, kondisi gelap kita membutuhkan apa? Cahaya. Oke, cahaya. Ada yang tahu sifat cahaya? Oke, apa sifat cahaya? Ya, memberikan penerangan. Habis itu apa lagi? Oke, penerangi cahaya. Ada lagi? Yang tahu cahaya? Yang berkaitan dengan cahaya ada lagi? Nggak ada lagi? Oke. Apa nak? Oke. Untuk mengetahui tentang cahaya, kita lihat dulu video tayangan berikutnya. Oke, dengarkan, nanti Bapak akan tanya sifat dari cahaya itu sendiri. Oke, saksikan video berikut ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk melakukan ujian. Kembali lagi bersama Putri dengan pembelajaran teman-teman. Di video yang baik-baik, kita telah memasuki materi baru yaitu materi mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, di video kali ini ada tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Putri akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan anak-anak. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan anak-anak, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, jadi ada sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini anak-anak. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk
satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubang ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini, anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus? Maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas, anak-anak. Dan sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak, anak-anak. Maka dapat kita simpulkan cahaya pada lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa benar-benar sifat dari cahaya yaitu berambut lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya berambut lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter. Nah, ketika kita nyalakan akan berambut lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya benar bahwa cahaya tersebut berangkat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda-benda. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus gelas bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas ini, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Dan itu artinya cahaya dapat menembus bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut, hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini. Jadi ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya senter itu tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya cobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang menyinarinya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Nah, kemudian pemantulan cahaya bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan balur dan juga pemantulan teratur. Nah, apakah yang dimaksud dengan pemantulan balur? Jadi, pemantulan balur itu merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah pemantulan cahaya pada benda yang bergelombang. Jadi, permukaan itu tidak halus dan benda ini bergelombang.
Jadi pembuat seperti ini kita sebut sebagai pemantauan baur. Kemudian jenis pemantauan kedua itu ada pemantauan teratur. Pemantauan teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rapat, licin dan mengkilap seperti cermin. Nah, jadi ini adalah pemantauan benda yang datar. Sehingga pemantauan yang terjadi pada benda-benda seperti ini kita sebut sebagai pemantauan teratur. Nah, jadi itu perbedaan pemantauan baur dengan pemantauan teratur. Kemudian selanjutnya sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan itu kita bisa menggunakan sebuah gelas yang berisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan atau pembelahan cahaya, sehingga pensil ini terlihat patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Jadi cahaya yang melalui dua medium berbeda ini, yaitu medium cair dan juga medium padat, itu akan dibiaskan, sehingga pensil ini tampak seperti patah, dan sebenarnya pensil ini tidak patah. Nah, jadi peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti itu. Kemudian sifat cahaya yang terakhir itu adalah cahaya dapat diuraikan. Dan bagaimana yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan? Oke, kalian perhatikan. Nah, cahaya matahari yang biasanya terlihat berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari perpaduan beberapa warna. Perpaduan warna tersebut kita sebut dengan spektrum warna. Nah, spektrum warna itu terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu, atau sering kita singkat dengan licicuribinium. Nah, cahaya matahari yang berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari warna-warna licicuribinium. Nah, cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air dan nantinya munculnya pelangi. Jadi, munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan. Nah, sebagai contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan itu dapat kalian perhatikan pada peristiwa berikut ini. Misalnya, ketika kalian menyiram ataupun menyemprot tanaman di bawah terik sinar matahari. Ketika kalian menyemprotkan air, maka cahaya matahari tersebut akan diuraikan oleh butir-butir air yang kalian gunakan untuk menyemprot tanaman. Maka nantinya akan muncul warna-warna seperti ini, anak-anak. Ini adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh air, sehingga menghasilkan spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu, atau kita singkat dengan licicuribinium. Jadi, peristiwa tersebut membuktikan bahwa sifat cahaya yang tampak berwarna putih tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Oke anak-anak, jadi demikian materi mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa betul dijelaskan. Untuk mengetahui pemahaman sejauh mana kalian paham dengan materi ini, jadi kalian bisa kerjakan soal berikut ini ya. Nah, soal ini bisa kalian kerjakan di buku latihan kalian. Adapun soal pertama yaitu apa saja sifat-sifat cahaya yang sudah kamu pelajari. Nah, tadi bukunya sudah jelaskan secara detail anak-anak. Kemudian soal yang kedua yaitu tuliskan contoh-contoh peristiwa sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang ada. Dan soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pemantauan baur dengan pemantauan teratur. Oke, soal tersebut bisa kalian kerjakan di buku latihan. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Oke, jadi demikian materi. Sudah lihat dan
mendengar tentang sifat cahaya? Di sini Bapak akan simulasikan mengenai salah satu sifat cahaya. Kalian bisa melihat dan menebaknya sifat cahaya dari ini. Oke? Ini sifat cahaya apa, Nak? Kenapa dibiarkan? Oke, coba dibaca. Kenapa dibiarkan? Karena ya, gelas berisi air, kemudian penampakannya terlihat besar sehingga cahaya sifat dapat dihiaskan. Oke, Bapak ada satu buah lagu yang wajib kalian ingat tentang sifat cahaya. Oke, Bapak tuliskan, tolong ingat dan dihafal. Ini ya. Ditulis di bukunya. Ada buku masing-masing. Oke, judul lagunya adalah ditulis di buku, ditulis. Jadi kalian bisa ingat. Ayo. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, itu lagunya wajib kalian hafal ya, Nak. Karena itu tentang ilmu sifat cahaya. Oke, balik lagi kita ke sebelumnya tentang pahlawanku. Pahlawanku seorang yang berjuang dalam situasi kondisi perang tadi adalah gelap ya, Nak. Pahlawanku seorang yang berjuang dalam situasi kondisi perang tadi adalah gelap ya, Nak. Apa, Nak? Kamu tadi apa, Nak? Tadi kita udah mempelajari kondisi perang itu gelap. Jadi gelap itu membutuhkan cahaya. Selanjutnya dengan sebuah semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan itu gimana, Nak? Semangat kita kemerdekaan kita harus berani itu apa? Merdeka, memiliki kebebasan. Oke, kita lagi ke pelajaran selanjutnya tentang lagu Maju Tak Gentar yang ada di buku. Oke, lagu yang ada di buku coba kita buka lagunya. Udah pernah menyanyikan kan lagunya? Bisa? Oke. Mengenai sifat cahaya yang bisa kami sampaikan untuk
Kalian punya tadi. Kalian punya nasional nggak hafal? Hafal kan? Kenapa nggak kompak tadi? Atau nadanya? Kita ulang sekali lagi ya, tapi kompak ya. Ya? Kita ulang sekali lagi ya. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Bisa?
Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kepada Bang Kristo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.